Merasa iri dan tertinggal melihat teman-teman yang udah pada sukses, menikah, punya rumah, keliling dunia. Sementara kamu masih gitu-gitu aja. Rasanya nggak enak kalau melihat orang itu berada lebih depan daripada kita. Ngerasa tertinggal itu nggak enak banget. Tapi ada satu frasa di Jepang kuno yang bisa bikin tenang ketika kita merasa itu semua. Namanya obaitori. Dan bisa jadi ini adalah pesan yang selama ini kita butuhkan. Setelah tahu makna frasa ini, kita bakal sadar bahwa hidup nggak seburuk itu. Bahkan mungkin cuma butuh mengubah cara pandang saja di setiap masalah. Makna obaitori dan asal-usulnya. Obaitori ditulis dengan 4 kanji, sakura, peach, plum, apricot. 4 bunga musim semi di Jepang. Mereka semua indah, tapi tumbuh dan mekar di waktu yang berbeda. Mereka mengajarkan kita bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah jebakan halus yang seringkali tidak kita sadari. Sama seperti tidak masuk akal jika kita membandingkan bunga sakura dengan bunga plum, karena keduanya punya waktu mekarnya masing-masing. Begitu juga manusia. Sakura mungkin mekar lebih awal, sementara plum menyusul belakangan. Tapi apakah salah satu jadi lebih indah hanya karena mekar duluan? Tentu tidak. Keduanya punya keindahan yang unik, punya peran dalam harmoni musim semi dan mekar di waktu yang paling tepat bagi mereka. Kita pun begitu. Masing-masing dari kita punya waktu sendiri untuk tumbuh. Maka membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat kita buta terhadap keindahan proses kita sendiri. Gimana kalau kamu ngerasa stuck terus? Apakah itu artinya kamu bunga yang nggak bakal mekar? 2 anak kembar lahir di desa kecil Jepang. Namanya Haru dan Ren. Mereka sama-sama cerdas, suka menggambar, dan punya impian besar. Tapi nasib membawa mereka ke jalan yang berbeda. Haru kuliah di Tokyo, jadi desainer sukses. Dan Ren memilih tinggal di desa, mengurus ladang, dan jadi guru gambar di sekolah kecil. Suatu hari mereka reuni. Haru membawa laptop, portofolio, klien besar. Ren datang bawa buku sketsa dan hasil panen. Haru sempat diem, terus bilang, "Aku iri sama hidupmu yang tenang." Ren pun ketawa dan bilang, "Dan aku iri kamu bisa keliling dunia." Saat itu mereka sadar mereka berdua mekar, tapi dengan cara mereka masing-masing. Kalau kamu merasa stuck, cek lagi kehidupan kamu. Apa yang sudah kamu dapat selama ini? Apa yang bisa dinikmati dan orang lain nggak punya? Coba ubah cuma dari sudut pandang saja. Kayak Haru ngelihat Ren dan sebaliknya. Tapi kalau semua orang mekar berbeda, gimana caranya tahu kalau kita sedang di jalur yang benar? Nah, ini yang penting. Zaman sekarang kita hidup di era scroll dan swipe. Dan tanpa sadar, kita jadi terjebak dalam ilusi sempurna yang dibangun dari potongan-potongan momen terbaik orang lain. Sosial media bikin kita lupa satu hal penting. Yang kamu lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan hidup mereka. Kamu lihat orang pamer mobil baru, tapi kamu nggak tahu kalau dia belum tidur nyenyak karena mikirin cicilan yang menumpuk. Kamu lihat pasangan yang terlihat harmonis saat prewedding, tapi kamu nggak tahu kalau 2 malam sebelumnya mereka hampir batal nikah karena konflik yang belum selesai. Kita kayak nonton trailer film orang lain yang udah diedit, dipoles, dan diberi background epic, lalu merasa film hidup kita sendiri itu membosankan. Padahal kamu belum sampai klimaksnya. Kamu belum tahu ending ceritamu akan seperti apa. Bisa jadi justru film kamu punya twist terbaik yang belum muncul. Dan ironisnya, kita membandingkan apa yang paling kita takuti dari diri sendiri dengan apa yang paling orang lain banggakan dari hidup mereka. Ini capek dan pelan-pelan merusak kepercayaan diri kita. Kita mulai mempertanyakan nilai diri kita hanya karena belum mencapai sesuatu yang bahkan belum waktunya untuk kita capai. Bayangin gini, kamu lagi naik gunung, kamu capek, keringetan bercucuran, napas ngos-ngosan, lalu kamu lihat ke samping ada orang lain yang udah sampai puncak, selfie sambil senyum lebar. Tapi kamu lupa dia mulai jalan 2 jam sebelum kamu, dan kamu gak tahu dia juga pernah tersesat di tengah jalan. Membandingkan diri tanpa tahu cerita lengkapnya itu seperti menghakimi buku hanya dari sampul, atau lebih parah, dari judulnya aja tapi nggak tahu isinya sama sekali.
Terus apa kita harus berhenti punya ambisi? Nggak banding-bandingin, berarti pasrah dong. Karena kita semangat waktu ada pemicu, ketika ada orang yang jauh lebih baik dari kita. Obaitori bukan berarti kita jadi pasif. Justru kita belajar menghargai proses kita sendiri. Contoh, bambu Jepang selama 5 tahun pertama nggak tumbuh tinggi. Hanya akar yang menguat, tapi di tahun ke-6, dia bisa tumbuh 30 meter dalam 6 minggu. Pertanyaannya, dia tumbuh dalam 6 minggu atau dalam 6 tahun? Jawabannya dua-duanya. Meskipun kelihatannya nggak tumbuh, tapi sedang menumbuhkan akar-akar yang kuat. Kamu pun gitu. Proses yang kamu anggap lambat mungkin sedang mempersiapkan untuk satu hal yang besar. Orang-orang dan kamu sendiri mungkin akan bilang, nggak tumbuh, gagal. Tapi kenyataannya, selama 5 tahun itu, bambu sedang sibuk memperkuat akar-akarnya jauh ke dalam tanah. Kalau gitu, apa indikator kita sedang di jalur yang tepat? Yuk kita masuk ke segmen terakhir dan kamu akan mengerti 3 prinsip hidup dari Obaitori. Banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau kita berhenti membandingkan diri, artinya kita pasrah, nggak punya ambisi, nggak mau berkembang. Padahal justru sebaliknya. Obaitori itu bukan pasrah, tapi sadar bahwa kita sedang bertumbuh. Hanya saja mungkin belum kelihatan dari luar. Kita merasa stuck, gagal, lambat, padahal mungkin kita sedang ada di fase menumbuhkan akar. Fase yang diam-diam memperkuat mental kita, karakter kita, dan pengalaman hidup kita. Tapi karena kita sibuk melihat orang lain yang udah tumbuh tinggi, kita jadi lupa menghargai akar yang sedang kita tanam. Banyak orang yang tumbuh cepat, tapi roboh lebih cepat juga karena pondasinya itu rapuh. Tapi kamu bisa jadi sedang mempersiapkan diri untuk berdiri kokoh dan tahan lama. Dan inilah keindahan Obaitori. Dia mengajarkan kita untuk fokus pada perjalanan kita sendiri, bukan pada kecepatan orang lain, karena bertumbuh itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama dan tetap utuh. Jadi mulai sekarang, hargai setiap fase kecil dalam hidupmu, bahkan fase-fase yang terlihat nggak ada progresnya. Bisa jadi itu adalah pondasi dari masa depan yang sedang kamu bangun pelan-pelan. Obaitori mengajarkan kita hidup bukan lomba lari. Ini lebih seperti taman bunga. Kita semua tumbuh dengan caranya masing-masing dan semua mekar pada waktunya. Jadi jangan buru-buru, jangan minder karena kamu juga bunga yang indah. Kamu hanya belum mekar sepenuhnya. Oke, kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika ada salah kata dan mau diskusi, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.